Pada kesempatan kali ini kami akan membahas teori kematian dan kehidupan Gojo Satoru. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Jadi setelah chapter 236, kita melihat bahwa Gojo Satoru sang terkuat telah tumbang dan kita bisa lihat ia terbelah menjadi dua, alias kena tebasan pada bagian perutnya dan akhirnya dinyatakan sekarat atau mungkin sudah mati. Nah, pertanyaannya adalah apakah Gojo Satoru sudah resmi tamat atau masih ada kesempatan untuk hidup kembali? Nah, mari kita buatkan teorinya untuk dua jawaban ini. Pertama adalah teori tentang Gojo kembali hidup. 1. Ieri Shoko akan menyelamatkannya. Ya, berdasarkan dialog Gojo Satoru pada chapter 236, ia menyatakan bahwa akan menyerahkan semuanya pada Shoko. Nah, kita tahu sendiri bahwa Shoko ahlinya ahli, core-nya core, soal teknik kutukan pembalik, di mana ia bisa menyembuhkan orang separah apapun kondisinya. Itulah mengapa ia bercita-cita menjadi dokter agar bisa menyelamatkan semua orang. Dan berdasarkan teori ini, maka kemampuan Shoko akan dibuktikan bahwa apakah dia bisa menyelamatkan orang melalui teknik kutukan pembaliknya. 2. Yuta Okkotsu akan menyelamatkan Gojo. Nah, teorinya mungkin kurang lebih sama dengan Shoko, namun dengan premis bahwa kedatangan Dewa Petir Kashimo melawan Sukuna membuat fokus Sukuna akan teralihkan sehingga Yuta maupun murid-murid Gojo lainnya akan datang menyelamatkan senseinya selagi Sukuna melawan Kashimo. 3. Gojo bisa hidup kembali dengan menggunakan teknik pembalik pada dirinya sendiri. Ya, teori ini paling simpel sebenarnya, mengingat Gojo sendiri pernah selamat dari kematian setelah melawan Toji Fushiguro. Saat itu ia menyalahkan Toji karena tidak memenggal kepalanya atau menusuk otaknya untuk mematikan fungsi kepala dari Gojo Satoru. Nah, pada chapter 236, kepala Gojo masih sehat-sehat, tak ada luka dan juga kepalanya tidak terpenggal. Jadi apakah kejadian yang sama akan terulang kembali? 4. Teori teratai. Nah, ini adalah teori yang lumayan. Jadi pada chapter 236, kita sekilas melihat bunga teratai di sana. Bunga teratai sendiri dalam ajaran Buddha berdasarkan sejarahnya. Buddha melangkah sebanyak 7 kali dan 7 teratai mekar menandai jejaknya tersebut. Oleh karena itu, bunga teratai dijadikan simbol sebagai kelahiran dan penciptaan, serta simbol kearifan nirwana yang begitu kuat. Teratai juga dijadikan sebagai simbol kehidupan yang mempresentasikan kesucian. Nah, dalam ajaran Buddha juga ada yang disebut sebagai Padmasambhava. Ia yang terlahir dari bunga teratai, ia dianggap membawa masuk pengaruh agama Buddha mazhab Tantra atau Tantrik ke Bhutan dan Tibet pada abad ke-8. Di kedua tempat tersebut ia sering dikenal dengan sebutan Guru Rinpoche atau Guru Mulia atau Lopon Rinpoche. Para pengikut mazhab Nyingma menghormatinya sebagai Buddha kedua. Ia mengatakan, ayahku adalah kesadaran hakiki Samantabhadra. Ibuku adalah bagian dari inti dari kenyataan Samantabhadri. Saya milik sebuah kasta non-dualitas akan kawasan dan kesadaran. Nama saya yang mulia terlahir dari teratai Padmasambhava. Saya berasal dari kawasan semua gejala yang belum terlahirkan. Saya memakan konsep dualitas sebagai makanan. Saya bertindak di jalan para Buddha yang ketiga kalinya. Nah, pada kalimat ini yaitu saya bertindak di jalan para Buddha yang ketiga kalinya. Apakah Gojo akan bangkit untuk ketiga kalinya? Karena kali kedua Gojo masih hidup adalah setelah melawan Toji Fushiguro. Jadi apakah akan jadi ketiga kalinya setelah melawan Sukuna? Dan ingat, Gojo pernah berkata di hadapan Toji bahwa di antara langit dan bumi, akulah yang terhormat. Itu katanya adalah kalimat yang sama dalam ajaran Buddha, walaupun admin sendiri belum menemukan sumber validnya. Jadi apakah Gojo masih bisa selamat dengan teori ini? Yaps, itu saja 4 teori yang menyatakan bahwa Gojo Satoru masih bisa hidup atau selamat. Sekarang kita masuk ke teori kematian, di mana teori ini akan menegaskan kematian Gojo Satoru sekaligus beberapa bantahan tentang teori kehidupan sebelumnya.
Oke, pertama, tentang teori Ierisoko yang akan menyelamatkan Gojo. Sepertinya kalian ada salah paham tentang maksud perkataan Gojo. Jika diartikan lebih dalam, mungkin maksud Gojo adalah setelah kematiannya, ia ingin jasadnya dilenyapkan atau dimusnahkan oleh Shoko, sehingga tidak digunakan oleh orang tak bertanggung jawab seperti Kenjaku nantinya. Karena mungkin Gojo ingat perkataan Kenjaku bahwa kesalahannya dulu adalah tak melenyapkan jasad Geto, sehingga tubuh teman terbaiknya itu malah digunakan seenaknya oleh orang lain. 2. Gojo beneran sudah mati. Ya, mungkin kalian bertanya alasannya kenapa. Ya, karena Gojo sudah ketemu teman-teman dekatnya yang juga sudah dinyatakan mati, yaitu ada Pak Yaga, Geto, Nanami, Haibara, Kuroi, dan juga Riko. Lalu kenapa lokasinya di bandara? Ya, karena bandara kemungkinan menurut GG Akutami sebagai autornya memilih lokasi tersebut untuk pertemuan mereka. Mungkin ada beberapa yang bingung juga soal hal ini. Tapi jika kalian menonton anime yang cukup banyak, konsep afterlife seperti ini sudah banyak diterapkan. Contohnya Angel Beats. Anime ini malah menjadikan sekolah sebagai tempat setelah kematian atau persinggahan jiwa-jiwa yang sudah mati. Atau jika kalian mau contoh paling dekat, lihat juga pada anime Attack on Titan saat Hanjizo sudah mati. Lokasinya malah ada di bekas injakan Wall Titan atau daratan Marley dan masih ada langit birunya. Padahal itu bukanlah dunia yang kita kenal, tapi itu adalah dunia setelah kematian. Jadi kali ini Jujutsu Kaisen juga punya konsepnya sendiri, yaitu memilih lokasi bandara sebagai tempat singgah mereka. Dan satu kesalahpahaman lagi adalah saat kemarin spoilernya mengatakan bahwa Gojo mengucapkan selamat tinggal pada semuanya, sebenarnya bukan demikian. Mungkin karena gambarnya Gojo melambaikan tangan, dikatakan selamat tinggal padahal tidak. Malah justru sebaliknya, maksud Gojo melambaikan tangan adalah selamat datang kembali. Maksudnya mungkin, yo aku kembali, dengan muka tersenyum. Dan pada akhirnya Geto dan yang lainnya juga tersenyum karena mereka sudah berkumpul kembali ke alam lain. Bahkan kata terakhir sebelum balik ke dunia nyata, Gojo berkata, sekarang aku berharap ini bukan mimpi, karena mungkin ia ingin selalu ada di dekat teman-temannya saat ini, yaitu Geto. Oke, next ke teori ketiga, soal teknik kutukan pembalik. Pada dasarnya Gojo sudah tak bisa melakukan teknik tersebut sama seperti ia selamat dari Toji Fushiguro. Nah, apa bedanya? Ya jelas, di sini Gojo sudah jadi Kiko karena sudah terbelah jadi dua. Loh, maksudnya gimana? Ya, walaupun kepala Gojo masih selamat, tapi dengarkan baik-baik. Sesuai penjelasan Aoi Todo di chapter 37 atau episode 16, ia menjelaskan aliran kutukan pada Yuji saat itu. Secara teori, energi terkutuk itu diekstrak dari emosi negatif, mulai dari pusar, lalu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, berdasarkan teori ini, yang mungkin adalah fakta sebenarnya. Ya, akal-akalan Tojo aja bilang ini teori, padahal harusnya sudah terbukti fakta. Jadi berdasarkan hal ini, kita lihat sendiri bahwa perut Gojo hancur atau terbelah menjadi dua. Jadi pertanyaannya, bagaimana Gojo mau melakukan teknik kutukan pembalik jika tak punya energi kutukan? Alasan Gojo selamat dari tusukan Toji sebenarnya memiliki konsep yang berbeda. Perutnya masih aman plus ia digorok dari tenggorokan sampai dada, dan Toji hanya menyerang kakinya juga. Dalam hal ini, energi kutukan Gojo masih mengalir sehingga dengan otaknya, ia bisa menyelesaikan teknik kutukan pembalik dan menyelamatkan hidupnya. Nah, sekarang dengan kondisi Gojo tanpa perut, hal tersebut sudah mustahil dilakukan guys. Kecuali mungkin fun jokesnya adalah Gojo mulai kembali menumbuhkan bagian bawahnya, tapi otomatis ia bugil dong. Ya, nggak usah dibayangin lah. Intinya mustahil sudah Gojo akan hidup kembali. Teori terakhir atau teori keempatnya yaitu salam perpisahan Gojo. Mungkin kebetulan atau tidak bahwa tambahan scene pada episode 9 kemarin semakin mempertegas bahwa ucapan murid Gojo pada dirinya adalah ucapan selamat tinggal pada Gojo Sensei. Mungkin pihak anime sadar dan sudah bekerja sama pada GG Akutami Sensei. Jadi admin curiga dulu anime Jujutsu Kaisen libur 3 minggu mungkin untuk mencocokkan episode 9 dengan chapter 236. Entahlah. Lagi pula ini udah pas kok guys. Gojo sudah mengakui Sukuna lebih kuat darinya, bahkan Sukuna belum serius. Jadi kalaupun Gojo hidup, apa ia bisa menang melawan Sukuna lagi?
Tidak kan, kecuali ya buff gila-gilaan lagi untuk Gojo. So ya, itulah 4 teori kehidupan atau harapan untuk Gojo tetap hidup, dan 4 teori kematian atau kepastian untuk Gojo Satoru yang sudah benar-benar mati. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.